Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial project. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara daftar CPNS 2024 dan cek formasi ya teman-teman semua. Jadi langsung saja ke tutorial. Pertama kita masuk ke browser, Google bisa, yang lainnya juga bisa ya, Mozilla juga bisa, nggak apa-apa. Oke, setelah teman-teman masuk ke Google, bisa diarahkan kursornya ke menu pencarian, kemudian diketik SSCAN 2024 ya. Jadi ini udah. Oke, kalau sudah ketemu langsung kita klik. Nah, diarahkan ke halaman pencarian seperti ini. Oke, setelah itu dipilih yang paling atasnya ini, jadi ada sscan.bkn.go.id. Nah, ini langsung diklik saja. Oke, gini tampilan awal di halaman sscan.bkn.go.id ya. Jadi tampilannya beda dengan tahun kemarin. Kalau ini lebih keren ya, update, jadi halamannya lebih kesannya tuh kekinian, enak dilihat ya. Oke. Jadi di menu di halaman di beranda SSCAN ini ada rumah, ada alur, ada tanya jawab, ada meja bantuan, dasar hukum, buku petunjuk, kemudian buat akun. Nah, masuk lalu kalau yang sudah punya akun. Oke, yang pertama kita akan cek formasi dulu ya. Cara cek formasi itu cukup kita scroll ke bawah ya, sedikit ini. Nah, di sini ada tentang memasukkan formasi yang tersedia. Ini kalau misalkan teman-teman itu mau melamar, mau ngecek ijazah terakhir atau kemampuan teman-teman miliki, bisa cek di sini. Oke, jadi langsung masukkan saja. Di sini ada jenjang pendidikan terakhir. Jadi apa jenjang pendidikan yang terakhir diisi. Misalkan kita isi saja dengan S1 gitu ya, misalkan S1. Nah, oke, kemudian ada program studi, misalkan program studi S1 nya itu sembarang ya, kita milih sembarang aja. Misalkan S1 nya ini pendidikan moral, ini klik. Terus ada instansi, ini bisa dipilih ya, atau bisa dikosongin juga bisa. Ini yang diisi itu yang pendidikan sama program studi. Nah, kita isi aja sembarang ya. Sini kemudian jenis pengadaannya ada semua jenis, ini berarti meliputi P3K. Terus ada CPNS, kita klik cari. Dan sekarang ini untuk formasi itu masih belum muncul ya, karena proses verifikasi formasi itu masih menunggu dari instansi masing-masing. Nah, jadi untuk menunggu fix atau tidaknya ya kita tunggu sampai halaman ini muncul siap, dan ini tulisan ini yang warna kuning ini sudah tidak ada. Nah, baru kalau kita cek di bawah ini, dan nanti itu akan muncul ya informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, untuk tutorial berikutnya itu kita buat akun ya, buat akun. Dan langsung saja kita klik yang di kanan ini, tulisan buat akun, klik. Nah, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Oke, di sini adalah halaman pendaftaran. Jadi yang pertama itu biasa ya, ada KTP, terus ada KK, nama lengkap di KTP ini harus real, datanya harus real. Nah, di sini ada tulisan merah ya teman-teman. Jadi ini perlu kita perhatikan. Ini data pribadi mendaftar ya, merupakan tindak kejahatan mendapatkan. Nah, jadi ini harus datanya satu, tidak boleh double. Nah, kemudian di bawah nomor handphone, email pribadi. Nah, ini kalau sudah selesai nanti klik lanjut. Oke, jadi seperti di halaman ini teman-teman ya, ada di panduan, nanti bisa diunduh di beranda. Nah, nah di sini ya. Jadi ada panduan pertamanya, kita membuat akun pengguna dulu, akun penggunanya dulu. Terus yang di halaman tadi ini ya sudah.
udah sesuai, nah ini klik lanjut. Dan di sini tambahkan ya, langkah ini tujuannya ada, ini tujuannya untuk data pelamar, jadi datanya harus punya teman-teman sendiri sesuai dengan KTP, NIK-nya juga satu dan seterusnya, ini harus sesuai ya. Dan captcha biasa. Nah setelah itu di sini ada notifikasi lagi kalau misalkan dilanjutkan ya. Nah ini nanti ada kayak gini kalau misalkan milihnya itu double ya. Jadi sekedar informasi ya teman-teman, jadi kalau kita mau daftar sebagai P3K atau CPNS itu hanya bisa milih satu, tidak bisa kalau misalkan kita mau daftar CPNS dan P3K tidak bisa. Nah kalau misalkan kita mau milih P3K, PNS nya nggak bisa. Kalau PNS mau jadi PNS ya P3K berarti nggak bisa. Nah itu ya, jadi kalau misalkan memilih ini ya, perhatikan ini seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu saja. Nah, kemudian berikutnya ada langkah kedua, masih tentang data ya, tentang data. Jadi di data ini kita diperintahkan untuk melengkapi data seperti NIK tadi sudah, nomor handphone, email. Nah ini passwordnya apa, konfirmasi password, pertanyaan pengamanan, nah, tuh ya. Kemudian ada captcha dan di bawah ada selfie, foto selfie. Jadi posisi selfie yang benar seperti ini, contoh KTP-nya mengarahnya seperti ini, dan wajahnya itu posisi badannya itu setengah badan itu ya, fotonya setengah badan biasa. Oke, ya tujuannya ini sudah ada ya, agar semua sesuai dengan ijazahnya teman-teman masing-masing. Oke, nah kalau sudah diunggah, nah tadi sudah di scan ya, kemudian dipilih filenya, diklik open. Setelah berhasil, nah maka notifikasinya seperti ini. Jadi kalau sudah sukses, sudah berhasil, akan ada perintah unggah scan KTP berhasil. Nah kalau sudah selesai nanti diklik ini. Nah, dan ini perlu diperhatikan ya teman-teman, file maksimal ukurannya itu 200 KB. Jadi sering ketika orang tuh mau mendaftar atau mau milih ya pas di CPNS kayak gini, ini mereka tuh nggak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, karena apa? Karena filenya itu lebih besar di kapasitasnya, karena di sini hanya 200 KB. Nah itu ya. Oke, ini kalau udah berhasil, unggah foto berhasil karena sesuai dengan ukurannya. Nah ini perlu diperhatikan ya, jadi untuk tidak menyebarkan passwordnya pada yang lain. Nah jika sudah sesuai datanya, kita akan diminta untuk mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi datanya sudah kita inputkan tadi. Kenapa kita harus mengkonfirmasi yakin atau tidaknya, iya atau tidaknya ini? Karena data yang sudah teman-teman isi, jika kita sudah mengklik iya ya, maka datanya tidak bisa diubah lagi. Jadi dapatnya datanya bersifat final, dah tidak bisa diedit lagi. Kalau tadi di langkah atas kan tadi masih bisa. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, data sudah masuk semua, nah ini tinggal dipilih. Saya sarankan buat teman-teman untuk mengecek lagi ya, datanya dicek lagi sudah sesuai atau enggak, karena ini akan berpengaruh untuk langkah-langkah berikutnya. Nah lalu kalau kita sudah yakin, kita klik iya di sini, nah lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah ada konfirmasinya di sana, pendaftaran akun SSCAN 2024 selesai ya, pendaftarannya selesai tuh. Nah kalau sudah, kita cetak informasi pendaftarannya sebagai bukti bahwa kita itu sudah mendaftar. Nah seperti ini kurang lebih untuk kartu pendaftarannya ya. Ini ada identitas KTP yang kita inputkan tadi. Nah itu. Kalau sudah jadi akunnya tadi ya, kita lanjut ke halaman SSCAN tadi ya, sscanbkn.go.id. lalu kita masuk, ada di sebelah kanan atas, kita masuk ke halaman login. Nah ini berdasarkan dengan NIK ya, kemudian ada passwordnya, lalu captcha-nya dimasukkan. Kalau sudah sesuai baru diklik
masuk. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya apa tadi? Jadi intinya adalah kita memperhatikan data yang sudah kita inputkan, jangan sampai terjadi kesalahan ya. Jadi kalau ada kesalahan, data tidak bisa diedit lagi, tidak bisa dikembalikan lagi ya. Jadi itu untuk tutorial SSCN BKN.go.id CPNS tahun 2024. Jika video ini bermanfaat, bisa like dan subscribe. Terima kasih kepada teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.